Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu metode data science atau data mining tentang clustering. Yang kita ketahui, clustering ini adalah sebuah data yang dia unsupervised, yaitu tidak memiliki label. Jadi kita akan mengelompokkan, mengcluster dari atribut-atribut yang ada di dalam dataset tersebut, sehingga data isi atribut itu akan terbagi menjadi berapa klasterkah dia yang lebih tepat gitu. Untuk praktek hari ini kita akan menggunakan dataset sampel yang ada di dalam RapidMiner ya. Kita buka saja sampel yang ada di sini ya. Kita buka data. Nah, kita gunakan bunga iris ini ya. Oke. Dataset yang ada di dalam data sampel di dalam RapidMiner ini biasanya dia sudah jarang ada yang missing ya. Kita cek dulu, karena setiap kita mau mengolah sebuah dataset statistiknya ada yang missing kah atau noisy kah gitu ya. Ternyata datanya sudah sesuai ya, tidak ada yang berbeda gitu. Semuanya angka, tidak ada yang lainnya. Oke. Setelah itu, untuk metode algoritma yang kita gunakan untuk clustering, kita menggunakan K-means ya. Ada K-mean, ada K-medoid dan lainnya. Oke, K-means kita tarik di dalam bunga iris ya. Oke, maaf, sebelum kita clustering tadi kita sudah cek ya, datasetnya ini di sini ada ID sama label ya. Ini ID tidak terbaca ya, label pun nanti ini juga tidak akan terbaca, karena di cluster ini kita akan fokus dari ciri-ciri A1 sampai A4 ini gitu. Walaupun memang kita sudah mengetahui di sini itu sudah terbagi gitu ya, yang orang survei ada Iris setosa, Iris versicolor dan Iris virginica. Nah, apakah dengan dia sudah mengetahui label-label ini, apakah benar dibagi 3 kelompok itu dia lebih clusternya lebih akurat atau tidak? Nanti kita lihat ya. Karena kita ketahui clustering itu tidak memiliki label. Jadi ini nanti tidak kita anggap ya. Jadi nanti kita cek dari A1 sampai A4 ini, atribut ini, dia akan terbagi berapa kelompokah yang lebih tepat. Seperti itu. Oke, sekarang kita tarik K-means-nya ya. Oke. Tadi kita coba kan, kalau kita lihat secara itu adalah irisnya terbagi 3. Sekarang coba kita kelompokkan menjadi 3 gitu. Ya. Kita coba running hasil klasternya ya. Nah, di sini kita akan melihat centroid table-nya ya. Kalau pembagiannya kita akan tahu yang masuk klaster 0 itu ID berapa saja gitu. Tadi kita sudah lihat yang masuk klaster 1 atau 0 itu ada 50, ini 1 ada 39 atau yang dibilang 2, kelompok 3 atau kita bilang di sini klaster 2 adalah 61. Total data semua 150. Nah, pembagiannya seperti apa dia rata-ratanya secara RapidMiner? Ternyata untuk nilai atribut A1 untuk yang masuk kategori klaster 0 atau yang pertama itu rata-rata yang nilainya 5,006 gitu ya, dan seterusnya sampai A4. Lalu yang masuk klaster 1 untuk atributnya yang diambil adalah yang 6,8 rata-ratanya. Seperti itu. Ya, ini pembagian kelompoknya kalau dibagi 3. Sekarang bagaimana keakuratan datanya? Seperti itu, performanya gitu. Untuk performan di dalam clustering, kita melihat hasil David Baldwin-nya. Kalau dia mendekati 0 berarti dia yang paling akurat pengelompokan datanya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba menggunakan cluster performance ya, distance performance. Stop. Cluster distance performance. Nah, dia otomatis cluster ketemu cluster. Nah, ini kita tarik cluster ketemu sample set.
Kita akan melihat dengan dia mengklaster menjadi 3, berapakah nilai keakurasiannya, keakuratannya. Kita lihat David Baldwin-nya. 0,6. Nah, bagaimana kita melihat nama juga kelompoknya gitu ya, gambarnya seperti apa? Kita cari nih example setnya. Ya. Kita tarik example setnya. Nih, ini hasil klasternya ya. Hampir memang yang untuk di label ini hampir semuanya dia benar, tetapi ada mungkin perbedaan. Ternyata ada yang mungkin tadi hasil, nah nih dia versi color, kenapa dia ternyata ciri-ciri ini masuk di klaster 3. Klaster 3 itu adalah Virginica, seperti itu ya. Kita lihat hasil visualisasinya. Nah, ternyata sini kan banyak yang tercampur nih ya, 3 kelompok, tapi pada saat kita lihat dia ada yang memang terpecah benar ya, seperti ini 23 atau 012, dan yang ini tercampur. Nah, berarti mungkin adakah pengelompokan yang lebih akurat lagi gitu ya. Ini berdasarkan atribut yang tadi A1 2 3 4 ya. Jadi kita lihat tadi kalau klasternya 3 sekian. Nah, sekarang kita lihat kalau klasternya 2 bagaimana? Seperti itu. Nah, kita cek klaster 2 performanya, David Baldwin-nya 0,4, berarti dia skala lebih akurat gitu. Coba kita lihat hasil klasternya, visualisasinya. Nah, ya. Lebih akurat ya, tidak ada yang banyak tercampur, jadi sudah memang sedikit yang tercampur dibandingkan tadi kalau kita di klasternya menjadi 3, ada yang tercampur ya antar atribut ciri-cirinya seperti itu. Lalu ada berapa data gitu kan hasilnya. Nah, kita lihat lagi di sini hasil klasternya nih, klasternya. Kalau kita mau melihat datanya apa saja, nah kita yang masuk klasternya ada 53, klaster 1 97. Ciri-cirinya seperti apa nih? Kita lihat centroid table. Nah, yang masuk klaster 0 atau yang pertama ini untuk atribut 1, yang 1 5,6, 5,006, ini 3,3 rata-rata ya. Itu yang klaster 1 sekian ya. Ini adalah hasil data pengklasterannya. Ini hasil visualisasinya ya. Ini performan hasil keakurasian datanya David Baldwin-nya ya, 0,4 seperti itu. Oke, kalau kita membandingkan ada klaster 2, 3, 4 gitu ya. Sekarang kalau kita bagi 4, nah kalau udah banyak klaster kita butuh multiply ya untuk testing. Jadi multiply di sini adalah fungsinya, ini saya hapus dulu ya biar tidak terlalu banyak. Kita performanya saja. Nah, ini multiply ini adalah sebagai penghubung kalau kita mau melihat pengklasteran dari beberapa kelompok seperti itu. Ini kita copy ya. Tadi ini adalah klasternya 2, K sama dengan 2. Ini juga, ini kita ubah K sama dengan 3 performanya. Nah, ini P K sama dengan 2. P performan K sama dengan 3. Kita ubah dulu, ini performannya adalah 3. Klasternya 3. Nah, kita tarik ya. Ini kita tarik outputnya kasih multiply ya, ini masuk. Saya pengen coba lagi, misalkan K nya klasternya dibagi 4, silahkan. Berarti ini K nya 4 misalkan, K sama dengan 4 biar nanti lebih enak. P K sama dengan 4. Ini kita ubah klasternya 4. Oke, sekarang kita tarik garisnya, ini outputnya. Oke, ini klaster ke klaster bawah ke sampel set. Nah,
Oke, hasil performanya kita lihat. Oke, ini yang keempat, David Boldini 0,0 makin jauh, berarti dia mungkin pengklasterannya banyak yang tercampur nanti. Ya, tadi klaster 3 0,6, klaster 2 tadi 0,4. Ya, jadi yang kita pakai adalah dikelompokkan menjadi 2 klaster untuk pengambilan keputusan. Ingat, setiap hasil output kita menggunakan RapidMan atau tools yang lainnya itu tergantung kebijakan dari hasil yang kita olah gitu. Nah, kalau kita tadi mau melihat hasil visualisasinya, kita tinggal lihat example-nya ini, kita tarik ya, example setnya ya, kita lihat apakah memang visualisasinya baik yang tercampur atau tidak lah. Ya baik sekali yang tercampur nih ya. Oke, baik sekali ya. Ini lagi nih ya yang tercampur di klaster 3 nya nih. Nah, ini untuk atribut A2 ya. Ternyata 3 dan 2 ya, atau alias 3 dan 4 itu banyak yang tercampur datanya. Jadi performanya maka dia lebih cocok pengelompokannya 2 ya, karena mendekati 0 David Boldini-nya seperti itu. Oke, sekarang kita simpan ya, di save. Jangan lupa simpannya adalah di proses. Nah, kita kasih nama, misalkan latihan klaster K2, 3, dan 4. Misalkan seperti itu ya. Kita masukkan ke folder cluster kalau kita punya subfolder. Kalau pengen buat bisa langsung di sini klik kanan create subfolder. Jadi nanti setiap kita latihan ada semua datanya per algoritma. Oke, kita simpan di clustering ya. Oke. Ya, demikian pembahasan tentang clustering yang dia banyak kelompok. Ada kelompokan 2, 3, dan 4. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.